Halo guys, di video kali ini saya akan mereview lagi sebuah speaker multimedia desktop dengan harga yang terjangkau dari brand yang cukup terkenal. Ini adalah Advance CLS 107BT. Adanya embel-embel BT di belakang ini, ya berarti speaker ini sudah punya fitur Bluetooth. Cuma speaker ini masih semi portable ya. Maksudnya adalah dia masih memerlukan power dari USB Type-A atau USB port apapun itu. Kalian bisa colokan di laptop, di PC, di power bank, di charger untuk bisa menyalakan speaker yang satu ini. Karena memang speaker ini walaupun punya fitur Bluetooth tapi nggak punya baterai integrated di dalamnya. Nggak seperti speaker portable Bluetooth yang biasanya bisa kita bawa kemana-mana ya. Jadi tergantung dari kebutuhan kalian, kalian bisa pilih antara yang CLS 107 polos tanpa embel-embel BT yang mana nggak ada fitur Bluetooth-nya, ataupun yang hybrid atau semi portable seperti ini, bisa ada fitur Bluetooth-nya. Nah, di video ini saya akan mereview speaker yang satu ini dan nanti kita akan bandingkan kualitas suaranya dengan versi yang di bawahnya, yakni Advance CLS 102 yang berukuran lebih kecil dan punya power lebih kecil pula, yakni 3 watt versus 10 watt di CLS 107 yang satu ini. Oke, jadi langsung aja yuk sekarang kita unboxing dan kita lihat dulu barangnya dari dekat. Oke, pertama-tama kita mendapatkan 2 lembar kertas. Satunya ini adalah buku petunjuk alias manual, kemudian yang satunya adalah kartu garansi. Dan kemudian tentu saja barangnya ini sendiri guys, sepasang speaker stereo kiri kanan yang menurut saya modelnya cukup keren ya. Memang Advance ini biasanya dia kalau bikin model keren-keren sih. Bahkan yang versi termurahnya ini pun walaupun kecil begini saya rasa modelnya futuristik dan kekinian. Dan bagian depan ini kalian bisa lihat untuk ini saya nggak tahu ya bagian kiri atau kanan. Kita lihat dulu apakah ada tulisannya nih LR-nya. Sepertinya nggak ada guys. Jadi nanti kita harus coba sendiri yang mana kiri, yang mana kanan karena memang nggak ada tulisannya. Yang jelas di bagian depan ini ada satu speaker yang punya knob volume. Ini mungkin bisa jadi power sekalian ya. Oh ya, bisa dipencet. Jadi knob puterannya ini bisa dipencet juga, bisa jadi mode atau mungkin on off juga. Nanti kita akan coba. Tapi bagusnya sih ini nggak kelihatan murahan karena puterannya ini berasa banget guys. Jadi ada seperti jedanya begini ya, klik 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 begini tapi nggak ada bunyinya. Nice. Kemudian ini ada striping untuk RGB Lightning ya, supaya bisa ke gaming-gamingan ya. Terus ini juga ada mesh dari bahan metal dan di dalamnya ada driver yang kelihatannya terlalu kecil ya ini. Kayaknya sih ukurannya sama-sama aja dengan yang versi CLS 102 untuk buletan drivernya. Nanti kita akan cobalah. Nah, yang untuk CLS 107BT ini bagian belakangnya ada lubang untuk hawa ini ya, bass reflect yang nggak pakai pasif radiator. Kemudian juga di bagian bawahnya ini bagusnya dia ada lapisan karet anti slip. Cuma saya lihatnya kok ini agak aneh ya, kenapa posisinya bisa berantakan seperti ini. Oh, yang sebelah sini pun sama, posisinya berantakan. Ini seperti ditempel asal-asalan aja, sayang banget. Terus apa ini? Oh, bahkan labelnya pun bisa terkelupas dengan mudah. Dan soal build quality-nya pun saya rasa ini sangat plastik banget guys. Kalian bisa lihat di bagian samping ini potongan yang kurang rata, kurang rapi, kemudian warna atau cat hitam yang agak belang-belang. Soal build quality sih saya bisa bilang ini kurang ya. Terus ini juga ada lem yang sedikit bleber untuk bagian cover depannya ini. Tapi kalau nggak dilihat secara detail sih nggak kelihatan lah. Kalian taruh di meja dari jarak yang jauh 2-3 meter juga siapa sih yang memperhatikan detail-detail seperti itu. Anyway, untuk kabelnya dia cukup panjang ya ternyata. Nggak seperti yang CLS 102 ini, kabelnya agak pendek. Kalau ini kayaknya sih cukup panjang dengan konektor 3,5 mili dan USB untuk power. Udah gitu aja. Sekarang kita akan langsung coba nyalakan ya. Kita tes suaranya seperti apa.
Nah, jadi penampakan saat kondisi nyala seperti ini ya guys. Ada RGB strap yang nggak terlalu mencolok. Ini cahayanya nggak menyilaukan mata. Oke lah, gradasinya juga soft banget. Tapi yang sangat disayangkan di sini adalah antara strapping satu dan satunya ini kurang sinkron. Nggak bisa sama. Apalagi antar speaker. Ini bisa beda-beda. Satunya kadang di warna biru, satunya warna hijau, satunya warna merah, satunya warna ungu. Jadi sayang banget sih nggak bisa sama. Dan FYI ini tadi ada suara notifikasi ya, kalau kita colokin ke AUX atau ke laptop seperti ini, dia bisa ngomong seperti itu, ada suara ceweknya ala-ala portable Bluetooth speaker. Dan untuk mode kita tinggal persis portable speaker Bluetooth kalau kita pencet mode-nya gini. AUX mode. Ya, modenya cuma dua, Bluetooth dan AUX tentu saja. Ini saya akan tes di kondisi. Aduh, cerewet banget sih Mbak. Kok Bluetooth lagi sih? AUX. Nah, kita coba di mentok. Oh, dia kalau volumenya udah mentok juga ada notifikasinya ya. Tuh. Ini berarti volumenya udah mentok, dan memang saya mau tes di kondisi volume mentok baik di laptop maupun di speakernya. Kemudian saya juga akan merekam menggunakan mic yang ada di kamera ini sendiri dengan jarak ini sekitar 40 cm ya, speaker dengan mic di kamera. Oke, langsung aja. iDoser.com leads the mind audio industry with over 15 years experience in binaural brainwave, ASMR, and subliminal induction audio. iDoser.com leads the mind audio industry with over 15 years experience in binaural brainwave, ASMR, and subliminal induction audio. Nah, dari hasil sound test singkat tadi udah bisa ketahuan ya, kalau yang ada knob volume dan mode-nya ini adalah yang right atau speaker yang sebelah kanan, sedangkan yang tanpa knob ini adalah yang left atau yang sebelah kiri. Dan kesimpulan saya soal Advance CLS 107BT ini adalah sangat bagus di harganya guys. Dia loudness atau power suaranya sangat kenceng sekali untuk ukuran driver sekecil ini. Selain itu dia juga nggak pecah suaranya. Ya bukan bebas pecah sama sekali sih, masih ada lah. Ya kelas harga segini nggak mungkin nggak pecah kalau di volume mentok. Tapi sangat minimal sekali dibandingkan dengan speaker-speaker murah lain yang pernah saya tes. Selain itu juga dia vokalnya masih terlihat jelas, kemudian bass juga masih berasa, treble-nya masih dapet. Menurut saya sih ini paling cocok ya dipakai buat dengerin lagu-lagu yang jeduk-jeduk sekalipun, ataupun bisa dibuat main game. Multipurpose lah.
Oke, jadi mungkin gitu aja review Advance CLS 107 BT kali ini. Saya Hendy pamit dulu dan makasih udah nonton.